Selamat pagi Pak. Pagi. Saya Gris Perjaya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Saya dari SMA Negeri 1 Tuban ingin mewawancarai Bapak tentang pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Pak Gede, pertama saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap kepada Pak Gede selaku CGP Angkatan ke-9 ya. Terkait dengan kasus dilema etika, biasanya saya mengidentifikasi kasus itu yang pertama dengan pemikiran jernih dulu, karena ini kasus sifatnya kan bagaimana kita menyelesaikan kasus itu dengan baik. Dasarnya ya pemikiran yang jernih dan tetap menggunakan logika akal sehat. Baik Pak, dan kemudian pertanyaan kedua adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Menjalankan keputusan itu maksudnya kan? Ya. Bagaimana kita menjalankan keputusan? Saya biasanya berkolaborasi dengan melibatkan guru BK, kemudian kesiswaan, wali kelas, dan guru yang lainnya saya libatkan dalam menjalankan keputusan itu. Ada kolaborasi lah dengan teman-teman di sekolah. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah atau prosedurnya? Prosedur yang biasanya saya lakukan dalam menangani kasus, terutama yang sifatnya dilema. Yang pertama, saya identifikasi dulu kasus itu. Setelah saya identifikasi, kemudian saya mencoba untuk menggunakan ide-ide menangani kasus itu. Nah, kemudian ide-ide apa yang saya dapatkan untuk menangani kasus itu saya coba minta saran, minta masukan dari teman-teman guru tergantung kasusnya. Kalau kasusnya kompleks sekali, saya mungkin perlu lebih banyak masukan untuk menentukan keputusan itu. Artinya mereka saya libatkan, mulai dari guru senior, guru BK, seperti yang dari wali kelas saya libatkan, tidak masukan, artinya tidak saran untuk penyelesaian kasus itu. Nah, demikian Pak. Oh, itu Pak ya, baik Pak. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya rasakan sangat efektif tadi, karena dari sejak bagaimana kita mau menangani kasus itu kita libatkan teman-teman guru, kemudian guru-guru senior juga kita libatkan. Mereka merasa dihargai, sehingga mereka pun melibatkan diri membantu kita untuk menangani kasus, sehingga ini sangat efektif sekali kerjasamanya. Karena mulai dari minta saran itu kita libatkan, sehingga tidak ujuk-ujuk begitu masalah kita tunjuk dia untuk menyelesaikan masalah langsung, tapi kita mulai dari perencanaan. Perencanaan menangani masalah sudah kita libatkan. Ini sangat efektif sekali rasanya, sehingga merasa dia dihargai, sehingga dia out lah ikut membantu kita menyelesaikan masalah-masalah itu, apalagi yang masalahnya seperti kompleks. Kita tidak sendirian menyelesaikan masalah, ada teman-teman. Itu sangat efektif sekali. Kolaborasi itu ternyata efektif sekali. Ya, betul Pak, betul sekali. Nah, dari kasus tersebut, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak?
Nah, tantangan yang saya alami ya, ini kan tantangan setiap sekolah kan beda-beda, tergantung dari kondisi sekolah itu sendiri. Nah, kondisi sekolah kita di sini di SMP Negeri Nampukuan 1 Atap ini rata-rata gurunya itu padat sekali jam mengajar, di atas 30 jam rata-rata mengajar, sehingga kan dia waktu beban kerjanya itu luar biasa, lebih banyak di kelas mengajar. Nah, ketika ada masalah, memang kita libatkan dari perencanaan bagaimana solusinya menyelesaikan masalah, kita libatkan mereka. Nah, kadang-kadang ada hambatan itu dari segi waktu, keterbatasan waktu itu kadang-kadang agak lambat sedikit, namun kita maklumi itu karena kondisi seperti itu. Kita sebagai pimpinan karena sudah tahu kondisinya seperti itu, kita punyalah solusi juga untuk mempercepat menangani masalah itu, karena mereka guru-guru itu padat mengajar, mungkin agak lambat dalam penanganan kasus. Jadi kita support juga dari segi pimpinan. Nah, itu aja kendalanya. Nah, dari segi waktu agak lambat penanganannya, ayo kita dorong karena kita maklumi itu situasinya padat mengajarnya gitu. Benar sekali Pak, benar. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, suatu kasus kan ada yang sifatnya emergensi, ada yang tidak emergensi, kan begitu. Nah, biasanya saya dalam menyelesaikan kasus itu kalau sudah emergensi sifatnya dan harus diselesaikan secepatnya di tempat, saya yang langsung menyelesaikan. Itu pun dengan pemikiran yang jernih dan logika dan akal sehat tadi. Kemudian kalau memang kasus itu sifatnya kompleks, kemudian perlu penyelesaian jangka panjang, itu biasanya saya tidak langsung memutuskan sendiri. Nah, seperti tadi itu saya libatkan kawat kesiswaan, guru BK, guru senior, kemudian saya minta saran, kemudian kita ajak mereka untuk menyelesaikan kasus itu. Artinya sebelum kita putuskan bagaimana kita menangani kasus, apalagi saat kasus yang sifatnya dilema, kan gitu, dilema pilihan yang sulit, kan gitu. Ini perlu kolaborasi tadi, perlu kehati-hatian, perlu masukan dari semua stakeholder sekolah sebelum kita putuskan. Dan saat eksekusi pun kita libatkan mereka. Itu biasanya. Oke. Nah, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Yang mempermudah adalah semangat dan dorongan dari teman-teman guru. Itu yang utama, walaupun mereka waktunya terbatas, padat, dengan kecepatan yang penting niat baik etika mereka itu luar biasa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, dibantu kemudian faktor eksternal dari orang tua siswa, atau memang kasus itu perlu melibatkan orang tua sangat proaktif sekali. Itu yang kami rasakan. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang namanya dilema etika tentunya perlu suatu pemikiran kehati-hatian untuk menyelesaikan kasus, sehingga kasus itu tidak bertambah buat bagaimana kita memutuskan suatu dilema etika itu menjadi sesuatu yang berpihak kepada anak, kan begitu, keputusan itu berpihak kepada warga sekolah berdasarkan pengalaman. Kalau kita sendirian menyelesaikan masalah kan ruwet, makanya perlu keterlibatan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa menyelesaikan masalah sendiri kan, karena yang kita libatkan orang banyak. Ayo kita dengarkan suara mereka. Nah, suara mereka, di antara suara-suara mereka itu pasti ada sesuatu yang positif karena mereka terlibat di tengah-tengah anak-anak. Nah, itu konteksnya seperti itu dalam penyelesaian masalah. Kerjasama itu bagian dari menghargai mereka, menghargai teman-teman. Nah, itu rasanya kebermaknaan kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
Ya. dilema etika. Baik Pak, terima kasih atas informasi Bapak tentang pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berisi nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya. Mudah-mudahan apa informasi-informasi yang Bapak berikan kepada saya, mudah-mudahan nanti saya bisa gunakan untuk kedepannya dalam menangani beberapa kasus atau banyak kasus atau satu kasus. Ya, terima kasih Pak Suprajaya. Baik Pak. Sudah mengajak saya untuk diskusi hari ini. Mudah-mudahan hasil diskusi ini bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, Sangat bermanfaat. positif bagi anak-anak kita sekalian. Baik, gitu. Terima kasih Pak Suprajaya. Ya, terima kasih juga Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Bu. Siang. Maaf mengganggu tugas Ibu. Saya rencana mewawancara Ibu terkait dengan tugas saya di Guru Penggerak, Ya. terkait dengan pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Adapun pertanyaan-pertanyaan saya kasih mohon nanti dijawab dengan sejujurnya Bu. Ya. Baik Bu, mari kita mulai wawancara dan saya mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Selama saya menjabat jadi kepala sekolah, banyak ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang kita hadapi, itu ada erat kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, cara saya mengidentifikasi, saya cuma lihat dua cara aja. Apakah masalah itu ada kaitannya dengan hukum gitu. Kalau sudah ada kaitannya dengan hukum, oh berarti ini rujukan moral gitu. Kemudian yang susah itu kan kasus-kasus dilema etika. Oke. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jika ada kasus-kasus atau masalah-masalah yang semuanya sama-sama benar itu, disinilah kita sebagai pemimpin diperlukan istilahnya berpikir lambat lah istilahnya kita, untuk menilai kemudian menganalisis masalah tersebut. Kita sebagai pimpinan di sekolah itu kita tidak boleh lepas dari kepentingan murid. Apapun yang kita lakukan itu yang diutamakan adalah murid. Maka kita tidak akan bingung di sana. Ya. Kemudian yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukannya selama ini, yang pertama kita memilah dan memilih kasus itu, apakah berkaitan dengan hukum atau tidak kan gitu. Kalau sudah kita berkaitan dengan hukum, berarti kita ikuti saja hukumnya. Kalau untuk kasus-kasus yang dilema etika itu, kita akan analisis kasusnya gitu. Kemudian mana yang lebih dipentingkan, sekolah apa pribadi gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya gitu agar masalah-masalah itu semuanya mendapatkan penyelesaian yang terbaik, dengan melihat
contoh-contoh kasus sebelumnya, kemudian dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut, sehingga kalau misalnya di guru penggerak kan ada istilah 9 langkah mengambil keputusan. Karena saya seorang lulusan guru penggerak, itu yang saya terapkan. Nah, kemudian Bu, yang pertanyaan nomor 4, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu adalah bagaimana kita menganalisis kasus tersebut. Kemudian dari kasus itu harus tidak boleh merugikan murid gitu. Dari penyelesaian kasus itu tidak boleh merugikan murid. Itu sangat efektif sekali. Oke, nah kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu menyelesaikan kasus dilema etika yang menyangkut orang banyak, misalnya kepentingan orang banyak, karena terus terang sebagai pimpinan kita tidak bisa memenuhi ekspektasi orang per orang kan. Nah, di sini kan kita harus lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman, terutama orang-orang yang memiliki masalah dilema etika itu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan pada di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau masalah di sekolah itu kan hampir setiap hari ada. Kemudian mengenai dilema etika itu erat kaitannya pasti kepentingan pribadi guru dengan kepentingan sekolah. Itu yang lebih banyak kita ketemukan di sekolah. Kalau misalnya kasus itu atau masalah itu mendadak gitu ya, misalnya anak sakit kemudian pada jam pertama harus ngajar gitu, maka kita harus selesaikan pada hari itu juga. Penyelesaiannya ya tergantung pada bagaimana nanti kesiapan guru itu dalam menanggulangi masalahnya kan itu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang memerlukan waktu yang banyak itu ada penjadwalannya gitu. Artinya biar kita tidak dalam melakukan sesi diskusi dengan guru tersebut tidak terganggu oleh hal-hal yang masalah-masalah yang lainnya, sehingga didapatkan penyelesaian yang benar-benar memuaskan lah untuk semua orang. Kemudian yang pasti itu tidak merugikan anak-anak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktor-faktor yang mempermudah itu adalah satu, pemuasan kucing. Nah, artinya dalam diskusi penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah saya terutama di sini memiliki istilahnya kemampuan untuk mengcoaching orang. Itu sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua adalah bantuan dari teman-teman yang memang sudah memiliki pengalaman, terutama pengalaman hidup, pengalaman mengajar. Biasanya guru-guru senior itu memiliki banyak pengalaman. Saya sering meminta nasihat-nasihat, kemudian masukan-masukan dari beliau-beliau untuk menyelesaikan suatu masalah yang mengenai dilema etika. Kenapa demikian? Karena dilema etika yang terjadi itu kadang-kadang hanya terjadi pada suatu daerah tertentu
dan dipengaruhi oleh budaya tertentu, daerah tertentu dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kadang-kadang saya susah mengambil keputusannya. Saya harus memahami guru tersebut, budaya yang berkembang di daerah itu, bagaimana daerahnya gitu. Itu yang menjadi bahan pertimbangan juga dalam penyelesaian masalah itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya yang terakhir yaitu, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya adalah gimana ya? Satu, kita bisa memahami orang lain, kan itu dulu yang memiliki masalah itu. Yang kedua, kita menciptakan harmonisasi di lingkungan sekolah kita. Artinya tidak benturan lah, semua kepentingan itu bisa jalan ya, antara kepentingan sekolah dan kepentingan pribadi dari guru lain itu semuanya jalan seirama. Kemudian yang ketiga, karena saya sudah sering menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah itu, sehingga lancar jadinya itu, hubungan dengan guru lancar, kemudian tidak terjadi istilahnya kasus yang besar lah di suatu sekolah itu, terutama di bidang disiplin juga. Karena dilema etika itu erat nanti katanya dengan disiplin juga. Kalau misalnya guru tidak disiplin, sekolah itu kan tidak bagus. Itu sih manfaat-manfaat yang saya terima. Kemudian yang terakhir, teman-teman di sini jadinya tidak, istilahnya tidak, kalau bahasa Balinya itu ya tidak mementingkan sekali saya harus A gitu. Teman-teman sudah biasa berpikir gitu, kalau saya melakukan A, bagaimana dengan kewajiban saya sebagai guru dan lain sebagainya gitu. Artinya teman-teman sudah biasa berpikir, kemudian berdiskusi dengan saya mengenai masalah yang dihadapinya. Nah, ini menciptakan keharmonisan, kemudian kekeluargaan tambah erat di sekolah. Mungkin itu manfaatnya. Baik, terima kasih Bu atas sharing informasinya, paparan Ibu tentang pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan puasan bagi saya dalam memutuskan sebuah kasus-kasus yang mungkin yang besar atau yang kecil. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih Bu.